Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan mata kuliah Big Data pemerintahan, kita hari ini belajar etika dalam menggunakan Big Data. Oke, kaitannya dengan Big Data, jenisnya, karakteristiknya, kita sudah pelajari. Tapi yang teman-teman harus pahami dan apa namanya di dunia baik baik akademisi pemerintahan. Prinsip etika dalam penggunaan big data itu pertama adalah transparansi. Jadi, proses pengumpulan data dan penggunaan data dilakukan secara terbuka, sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh pengguna. Yang kedua adalah prinsip akuntabilitas. Dipertanggungjawabkan bahwa pengelolaan big data, setiap tindakan yang diambil siap memberi klarifikasi apabila diperlukan dan juga bertanggung jawab. Prinsip kerahasiaan. Nah, ini kaitannya dengan keamanan. Big data dilindungi dari akses tanpa izin dan disimpan dengan aman. Sebetulnya itu adalah prinsip-prinsip yang digunakan big data. Kemudian prinsip etika. Implementasi di institusi publik, misalnya pengawasan ketat terhadap akses data dan penyediaan mekanisme pengaduan bagi masyarakat terkait penyalahgunaan data. Ya, kemudian penerapan di sektor swasta yang perusahaan melindungi data customernya, pelanggannya, setelah menerapkan teknologi enkripsi untuk mengamankan informasi yang sensitif. Supaya apa? Supaya data kita tidak bocor, seperti yang mungkin terjadi beberapa bulan yang lalu, di tahun lalu ya, kebocoran data di nasional. Nah, kaitannya dengan privasi dan keamanan data, tentu undang-undang perlindungan data ini sangat diperlukan. Kekurangannya di Indonesia adalah undang-undang perlindungan data tidak secara komprehensif mengatur kaitannya dengan keamanan, ya. Kemudian teknologi enkripsi. Nah, teknologi enkripsi ini metode keamanan yang mengamankan data dan dengan mengubah informasi menjadi kode rahasia. Tentu ini mungkin udah banyak ya dilakukan. Tetapi kalau kita bicara soal ranah kebijakan, maka peraturan-peraturan perlindungan data ini harusnya perlu ditambah sehingga masyarakat kita tidak khawatir dengan data kita. Nah, risiko keamanan dalam big data apa saja? Pertama adalah serangan siber, mengeksploitasi sistem komputer dengan berbagai cara seperti virus dan lain sebagainya. Kerentanan sistem dan juga kebocoran. Kerentanan itu penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah gitu ya. Tiba-tiba apa namanya dapat akses di Sidoarjo atau di luar negeri gitu. Nah, kemudian kebocoran data. Kebocoran data ini ya kesalahan manusia dalam pengelolaan datanya, tetapi lagi-lagi kalau kita bicara realnya maka tidak mau disalahkan gitu ya. Tetapi kebocoran data itu adalah ya pasti kesalahan manusia karena yang mengoperasikan adalah manusianya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah pencegahannya? Ya tentu yang pertama adalah kebijakan keamanan ya. Lagi-lagi bicara soal peraturan-peraturan yang kemudian memastikan bahwa data kita aman dan terjaga. Yang kedua adalah audit dan pengawasan. Ya, peninjauan berkala terhadap sistem keamanan dan kepatuhan terhadap kebijakan atau mendeteksi dan memperbaiki kelemahan data, keamanan data. Yang terakhir adalah pelatihan. Nah, pelatihan ini khususnya untuk yang bekerja sebagai analis data ya. Jadi apa namanya harus ada edukasi kaitannya bagaimana mengamankan sebuah data. Nah, penggunaan data secara bertanggung jawab tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, analisis bisnis untuk mengidentifikasi tren, untuk penelitian, untuk memvalidasi temuan, teori baru, dan lain sebagainya. Dampak sosial sebuah big data itu apa? Pengaruh terhadap komunitas, big data itu meningkatkan kualitas hidup komunitas atau masyarakat melalui pengembangan program sosial yang jauh lebih baik dan layanan yang tepat sasaran berdasarkan analisis data yang benar. Yang kedua adalah masalah diskriminasi.
Nah, penggunaan data yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan diskriminasi, seperti bias algoritma yang berdampak pada negatif kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Nah, ini saya sering temukan di, misalnya kalau kita bicara di TikTok, di Instagram gitu ya, eh, tidak apa namanya mendapatkan literasi yang cukup banyak dan nggak mau baca, sehingga langsung menjustifikasi. Nah, jadi ini ya bias. Kemudian ketidaksetaraan akses data. Nah, ini yang lagi-lagi ada disparitas ya, mengakibatkan disparitas informasi antar kelompok yang memiliki sumber daya dan yang tidak memiliki sumber daya. Oke, penggunaan tech big data sukses penanganan pandemi misalnya di Taiwan ya. Diakui oleh PBB bahwa Taiwan sukses dalam menangani pandemi. Nah, harusnya pemerintah kita juga bisa belajar bagaimana kemudian data yang banyak itu digunakan untuk mengambil keputusan. Sehingga ketika misalnya dulu pada saat Maret 2020 ada orang Jepang datang ke Indonesia, nah itu langsung tidak gagap gitu ya. Kita bicaranya adalah bagaimana pemerintah kita itu siap gitu. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas layanan publik. Jadi ketika big data itu bisa digunakan dengan baik, maka kualitas pelayanan publik pasti akan meningkat. Ya transportasi, kesehatan, pendidikan. Melalui apa? Melalui program-program yang lebih efektif, efisien, berbasis kebutuhan masyarakat, bukan berbasis top down. Nah, kaitannya kebijakan dan regulasi, eh, regulasi undang-undang perlindungan big data, regulasi sektor teknologi itu sebenarnya sudah ada di pemerintahan kita, tapi belum komprehensif gitu ya. Kalau kita kaitannya dengan kebijakan internasional, General Data Protection Regulation di Uni Eropa, yaitu standar perlindungan data yang mengatur cara pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi warga Uni Eropa. Nah, praktik terbaiknya mencakup kebijakan data, pendekatan yang mengutamakan transparansi, keamanan data, dan hak-hak individu terhadap informasi pribadi mereka. Tentu ada tantangan dan hambatan. Adaptasi bisnis dan harmonisasi kebijakan antar negara menjadi tantangan yang cukup ribet, yang cukup kompleks untuk dihadapi. Itu pengantar dari saya. Kita lanjutkan diskusi di dalam kelas. Apabila ada pertanyaan, monggo disilahkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.